Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah. Menyembelih hewan dalam Islam adalah merupakan syiar Islam dan sekaligus sebagai sarana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Penyembelihan dilakukan bertujuan untuk menghindari resiko haramnya suatu makanan. Bila penyembelihan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Sebaliknya, bila penyembelihan hewan sesuai syariat Islam, maka hewan tersebut halal untuk dimakan. Oleh karena itu, dalam proses penyembelihan hewan, selain memperhatikan aspek halalan thayyiban, juga harus diperhatikan aspek ihsan, yakni memperlakukan hewan sembelihan dengan baik dan benar, atau dengan istilah berakhlak terhadap hewan. Kenapa demikian? Karena sekalipun dia hewan, perlakukanlah dengan baik. Sekalipun dia akan disembelih, maka sembelihlah dengan baik. Karena dia pun adalah makhluk yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, kerap kali ditemukan perlakuan terhadap hewan yang akan disembelih tidak mencerminkan berakhlak terhadap hewan dengan memperlakukannya yang tidak ihsan. Di antaranya merobohkan dengan cara kasar yang disertai guyonan dan bersorak-sorai, mematahkan kepala dan menguliti sebelum benar-benar mati, penyembelihan seperti menggergaji, bahkan ada yang lebih sadis, biadab dan tak beradab, yakni dengan membunuh hewan dengan cara dipukul kepalanya dengan martil sampai roboh, kemudian disembelihnya. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, melalui channel Bunyanul Islam, insya Allah akan menyajikan konten-konten Islami dalam rangka pembangunan peradaban Islam dengan menyajikan tema revolusi penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam dan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, menyembelih hewan dalam Islam termasuk syiar Islam dan bernilai amal ibadah, juga sebagai wasilah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat jelas dan tegas mengatur dan menjelaskan secara detail dan terperinci tata cara penyembelihan hewan, baik ketika berkurban pada Idul Adha, berakikah maupun ketika menyembelih untuk konsumsi biasa. Adapun metode penyembelihan yang disyariatkan Islam diantaranya: pertama, al-nahar, yakni menyembelih hewan kurban dengan melukai bagian tempat kalung atau pangkal leher. Ini adalah cara menyembelih unta. Kedua, al-zab, yakni menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas atau ujung leher. Ini cara menyembelih binatang pada umumnya seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain sebagainya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, ketika kita akan menyembelih hewan, maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, insya Allah melalui channel ini kami akan menyajikan panduan praktis penyembelihan hewan dengan metode al-zab, yakni menyembelih hewan dengan melukai bagian leher atau ujung leher. Karena zab inilah cara menyembelih hewan yang banyak dipraktikkan di Indonesia
dan di beberapa tempat lainnya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, salah satu hewan yang menggunakan metode penyembelihan aldab adalah sapi. Sapi merupakan salah satu hewan sembelihan yang biasa digunakan untuk berkurban maupun dikonsumsi, yang memiliki berat badan hingga mencapai 1 ton atau lebih. Maka untuk merobohkannya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar pula. Ketika merobohkannya, maka tidak boleh diperlakukan dengan cara yang kasar, karena jika diperlakukan dengan kasar, sapi akan merasakan kesakitan, ketakutan, stres, dan berontak, sehingga dapat membahayakan panitia, penyembelih, juga orang yang menyaksikan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir rasa sakit, takut, stres, dan berontak, dengan metode yang digunakan untuk merobohkan sapi yang efektif dan tidak memerlukan banyak orang di antaranya. Pertama, metode rope squeeze atau pemerasan, yakni dengan menyimpulkan dari arah depan hingga ke belakang pada tubuh sapi dengan membentuk simpul, dan setelah itu tarik tali ke arah belakang secara gotong royong. Kedua, metode gesper atau metode ikat pinggang, yakni tali diikatkan pada pinggang kemudian ditarik. Dengan metode tali simpul di atas, maka dengan semakin kencang tarikan simpulnya, maka urat saraf yang ada di bawah paha sapi akan semakin tertekan, sehingga menyebabkan sapi nampak seolah roboh dengan sendirinya, yang disertai dengan kepasrahan, ketulusan, dan keikhlasan untuk disembelih. Allahu Akbar. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, setelah sapi roboh, yang harus diperhatikan berikutnya adalah: pertama, hendaknya yang menyembelih adalah sohibul kurban jika ia mampu. Jika tidak, maka bisa diwakilkan dan sohibul kurban disyariatkan untuk ikut menyaksikannya. Kedua, menggunakan pisau atau golok setajam mungkin. Semakin tajam semakin baik, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinul dzabhah, wal yahid ahadakum saprotah, wal yarih dabihatah. Artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ketiga, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih, karena ini akan menyebabkan ketakutan, stres, berontak sebelum disembelih. Keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat dengan memposisikan kepala di selatan, kaki di utara, dan leher menghadap kiblat. Kelima, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Dan keenam, meletakkan kaki atau lutut penyembelih di leher secara tumanina dan nyaman, karena dengan posisi tumanina dan nyaman, maka akan ada energi tambahan bagi penyembelih. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah. Ketujuh, sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ini hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 121 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu mimma lam yudkarismallahi alaihi wa innahu fisqun. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya,
Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Serta dianjurkan pula untuk membacakan takbir setelah membaca basmalah dengan lafaz Bismillahi Allahu Akbar. Kedelapan, melakukan penyembelihan dengan cepat. Diupayakan satu sayatan supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan. Hindari menyembelih seperti menggergaji, yakni sayatan yang dilakukan berulang-ulang, karena selain akan menambah kesakitan bagi hewan, juga bertentangan dengan anjuran Rasulullah SAW. Dalam proses penyembelihan ada cara yang digunakan, di antaranya menggunakan metode tarik dan metode dorong. Adapun metode tarik yakni posisi pisau di bawah dan ditarik ke atas, maka darahnya akan memancar ke bawah. Sedangkan jika metode dorong, yakni posisi pisau di atas dan didorong ke bawah, maka darahnya akan memancar ke atas. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, perlu diperhatikan ketika telah berlangsungnya proses penyembelihan, dianjurkan untuk tidak langsung melepaskan pisau dari bekas sayatan pada leher hewan tersebut, melainkan tahan dulu sebentar. Hal ini dilakukan agar ketika masih ada urat yang belum terputus, dengan bergeraknya hewan, urat tersebut akan putus dengan sendirinya. Dan pisau bisa langsung dilepas manakala yakin semua saluran dalam leher sudah terputus. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah. Dan kesembilan, ketika seekor hewan disembelih, sesungguhnya ada 4 saluran di bagian leher yang harus diputuskan. Adapun keempat saluran tersebut, pertama, hulqum, adalah tempat lewatnya udara ke paru-paru, disebut juga saluran pernapasan atau tenggorokan. Kedua, mari adalah saluran tempat lewatnya makanan atau minuman, disebut juga dengan kerongkongan. Dan ketiga, wadaj, adalah sepasang saluran tempat lewatnya darah. Dalam ilmu biologi, 2 saluran darah ini sebagai vena dan arteri. Vena adalah saluran darah dari tubuh ke jantung, sedangkan arteri adalah saluran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Secara teknis, aliran darah dari jantung yang melewati arteri lebih kuat karena dipompa langsung dari jantung, sedangkan yang melewati vena lebih lemah tekanannya. Adapun secara fisik, bentuk keduanya berupa 2 urat besar yang meliputi tenggorokan. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz yang dinukil dari Salatul Idain menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai dengan syariat itu ada 3 keadaan. Pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher kanan dan kiri. Ini adalah keadaan sembelihan yang terbaik. Jika terputusnya 4 hal ini, maka sembelihannya halal. Kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher, sembelihannya halal dan boleh dimakan meskipun derajatnya ini di bawah kondisi yang pertama. Ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Status sembelihannya sah
dan halal sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah maka makanlah asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, setelah proses penyembelihan selesai, maka sebagian ulama menganjurkan pertama agar membiarkan kaki kanan bergerak sehingga hewan lebih cepat meregang nyawanya. Kedua, tidak boleh mematahkan leher, menguliti binatang, memasukkannya ke air panas dan lain sebagainya kecuali setelah dipastikan hewan benar-benar telah mati. Perbuatan tersebut jika dilakukan maka bertentangan dengan yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan ihsan. Selain akan menambah rasa sakit terhadap hewan sembelihan, dikhawatirkan sembelihan menjadi haram karena kematian hewan tersebut matinya bukan karena disembelih, melainkan kesakitan karena dipatahkan lehernya, dikuliti sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.